Saya teringat alasan 7 kata itu dihapus. Semua ulama yang duduk di panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu setuju. Karena Rasulullah pun pernah juga dalam perjanjian damai mencoret 7 kata seperti yang dilakukan oleh para ulama kita. Kita tidak mau NKRI ini tumbuh menjadi NKRI yang melawan hukum-hukum Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak mau di negeri ini orang bebas mengisap narkoba, main sabu-sabu, minuman keras, berzina, homoseks, lesbian. Kita tidak mau itu. Siang malam makan riba, kita tidak mau itu. Kita mau negeri NKRI ini adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul? Dan itu sudah dituangkan ke dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila versi Bung Karno 1 Juni, nomor 1 adalah internasionalisme, nomor 5 adalah ketuhanan dan kebudayaan. Tetapi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI menetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila yang dipakai di tanah air Indonesia sampai hari kiamat adalah Pancasila versi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan menghapus 7 kata pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Waktu itu bunyinya 1, ketuhanan koma dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diadakan lobby di luar sidang. 2 tokoh kita menolak, termasuk Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah menolak kalau 7 kata itu dihapus. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, seorang santri ahli ekonomi tamatan Belanda asal Sumatera Barat. Waktu itu Sumatera Barat dengan Aceh tidak ada laki-laki yang tidak alim urusan agama. Di Aceh tidak ada laki-laki tidur di rumah, semua laki-laki tidur di masjid di Dayak. Begitu juga orang-orang Minang, mereka laki-laki tidur di musola, tidur di surau, tidur di masjid. Kalau ada laki-laki tidur di rumah, besok mereka ejek, madusi wa'an, kau perempuan, kau bukan laki-laki kau. Maka Dr. Andes Muhammad Hatta itu pasti ulama. Beliau datang kepada Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawan. Kiai, ini usul dari Bung Karno, bagaimana kalau 7 kata pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang memuat Pancasila itu dibuang 7 kata itu. Jadi ketuhanan koma dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dibuang, ganti ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan Maha Esa, yang 7 kata buang. Menolak ulama-ulama kita ini. Kemudian Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, Bung Hatta mengatakan, tuan-tuan, kalau 7 kata itu dibuang, apakah orang Islam tetap wajib menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya dan dalam kehidupan bernegara? Ki Bagus Hadikusumo menjawab, benar. Walaupun tidak ada kata-kata itu, kita orang Islam seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia wajib menjalankan syariat Islam dalam dirinya dan dalam kehidupan bernegaranya. Kalau begitu apa keberatan kita buang 7 kata itu? Ketuhannya ditambah aja ketuhanan yang Maha Esa. Bukankah ketuhanan Maha Esa itu adalah ayat Quran, qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid? Kata Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawan, kalau begitu betul setuju, kita masuk sidang, kita coret 7 kata itu dan kita ganti ketuhanannya tambah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadilah pada tanggal 18 Agustus diumumkan bahwa Pancasila kita bukan Pancasila versi Bung Karno yang 1 Juni, tapi Pancasila versi 18 Agustus 1945 bunyinya 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Resmilah ini yang dipakai. Kenapa orang Islam mau berkorban? Karena tanpa ditulis pun 7 kata itu syariat Islam mesti jalan pada diri kita orang Islam. Saya teringat
Alasan 7 kata itu dihapus, semua ulama yang duduk di panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu setuju. Karena Rasulullah pun pernah juga dalam perjanjian damai mencoret 7 kata seperti yang dilakukan oleh para ulama kita. Saat itu Nabi dengan 2000 kurang lebih pasukan pergi umroh dengan pakaian ihram dan hanya bawa tongkat, tidak ada satupun yang bawa senjata sebab mau pergi umroh. Sampai di Hudaybiyah kira-kira 6 km menuju kota Mekah. Barisan yang sedang umroh itu dicegat oleh Quraisy, gak boleh masuk. Kalau masuk kami bunuh semua. Dan kami tidak mau membunuh orang yang ihram. Haram membunuh orang ihram dalam tradisi jahiliyah sekalipun. Nabi bertahan di Hudaybiyah, kemudian mengutus Sayyidina Utsman untuk rapat diskusi sidang dengan orang Quraisy. Lama Sayyidina Utsman tidak pulang. Sehingga Umar bin Khattab dan kawan-kawan bersumpah, seandainya Utsman bin Affan dibunuh sebagai utusan Rasul, maka kita 2000 orang ini akan mengambil senjata pulang ke Madinah dan akan berperang sampai semuanya mati. Alhamdulillah Quraisy tidak membunuh Sayyidina Utsman. Pulanglah Sayyidina Utsman dengan membuat tawaran perjanjian damai. Maka Rasulullah membuat surat perjanjian damai, Sayyidina Ali yang nulis. Tidak lama utusan Quraisy datang, Suhail belum masuk Islam waktu itu. Maka perjanjian dibaca oleh Sayyidina Ali yang sudah ditulis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Utusan Quraisy bilang, apa itu Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Kami nggak kenal siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim, nggak kenal kami itu. Tukar itu 7 kata, 5 kata itu coret. Bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, 5 kata coret. Ganti dengan Bismi Rabbi Ka'bah, dengan nama Tuhannya Ka'bah, Rabb Al-Ka'bah. Kata Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, hapus. Dihapus oleh Sayyidina Ali, diganti Bismi Rabbi Ka'bah, 5 kata dengan nama Tuhan yang mengatur Ka'bah. Kemudian dibaca Muhammad Rasulullah SAW. Nanti dulu. Kata Quraisy, kalau kami mengakui ente jadi Rasul, kita ini nggak perang. Justru kita perang karena kami nggak mengakui kamu jadi Rasul. Hapus 2 kata itu. Rasul Allahnya buang, ganti Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasul Allah. 2 kata buang. Sayyidina Umar gemetar dan berdiri. Ya Rasulullah, dulu kita 313, kita berani perang melawan mereka 1000 orang di perang Badar dan kita menang. Sekarang kita 2000 ya Rasul. Mereka katakan, engkau bukan Rasulullah. Saya memilih mati berperang daripada menghapus nama Rasul Allah dari tulisan itu, dari surat perjanjian itu. Sahabat semua bilang, tidak mau. Kata Rasulullah, hapus. Hapus, kata 2 itu Rasul Allah, hapus. Sayyidina Ali gemetar. Kata Sayyidina Ali, tidak ya Rasulullah, saya tidak mampu menghapusnya. Anta Rasulullah, engkau betul-betul Rasulullah. Saya tidak mau. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, boleh dilanggar perintah Rasul demi penghormatan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, bawa sini surat itu. Rasul tidak bisa membaca, Rasul ummi. Rasul katakan, mana kalimat Rasul dengan Allah itu? Kata-kata Rasul Allah yang 2 kata itu mana? Coba tunjukkan. Kata Sayyidina Ali, ini Rasul, ini Allah. Rasulullah dengan tangannya yang agung menghapus kata-kata Rasul Allah itu. Hapus. Nah, sekarang ganti bin Abdullah. Bin Abdullah. Dari Muhammad Rasul Allah, ganti Rasulullahnya dengan bin Abdullah. 7 kata dicoret. Seluruh sahabat nangis, sedih, remuk hati, rasa sedih. Kenapa harus dihapus kata-kata Rasulullah? Untuk menghibur sahabat, Allah turunkan wahyu khusus menjawab itu. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walaupun seluruh orang kafir sedunia tidak mengakui, tapi Allah pemilik seluruh alam jagat raya ini mengakui Muhammad Rasul Allah. Barulah sahabat terhibur. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar
kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi yaitu para sahabat tegas terhadap orang kafir tapi kasih sayang terhadap sesama mereka. Jadi perjanjian damai ditandatangani. Rasul tidak perang lagi dengan Quraisy. Sahabat tidak perang lagi, damai. Apa untungnya damai? Untungnya damai, Nabi bisa dakwah penuh. Seluruh sahabat dikerahkan untuk dakwah ke Ethiopia, ke Yaman, ke Romawi, ke Parsi, semua dikirim utusan-utusan membawa surat Rasulullah. Apa yang terjadi? Perjanjian berakhir, seluruh jazirah Arab telah masuk Islam. Rasulullah datang dengan pasukan 10.000 orang untuk mengambil alih kota Mekah, dan Mekah menyerah kalah tanpa perang di tangan Rasulullah SAW. Tanpa perang Rasulullah sampai ke Mekah. Di perjalanan jumpa Panglima Besar Quraisy Abu Sufyan. Waktu itu masih kafir. Beliau katakan, ya Nabi, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Diterima Nabi. Abu Sufyan masuk Islam. Kemudian Abu Sufyan bilang, saya akan pulang ke negeri Mekah. Apa pesan untuk rakyat saya di sana? Saya Panglima Besarnya. Kata Nabi, 3 umumkan. Siapa masuk ke dalam Ka'bah aman. Siapa mengunci pintu rumah dan jendela rumahnya aman. Dan yang ketiga, siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Nabi tidak menghancurkan harga dirinya. Nabi tetap angkat. Siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Abu Sufyan pulang. Saudara-saudara Quraisy, sesungguhnya Muhammad bin Abdullah telah datang dengan 10.000 pasukan. Tidak akan bisa kita lawan. Oleh karena itu mari kita menjalankan perintahnya, bahwa Islam itu katanya rahmatan lil alamin. Siapa masuk dalam Ka'bah aman, siapa mengunci rumahnya keaman, dan siapa masuk rumah saya Abu Sufyan akan aman. Dapatlah Mekah diambil Nabi. Nabi pun tawaflah. Sebelum tawaf Nabi katakan, ada berapa berhala di dalam Ka'bah? 360. Satu gambar Yesus, 361. Dititipkan oleh orang Arab dari Romawi. Kata Nabi, ukhrujhum, keluarkan patung-patung itu dari dalam Ka'bah. Saya mau sholat dalam Ka'bah. Tidak, kata Nabi, dammirhu, hancurkan itu patung-patung. Sama sekali Nabi tidak bilang begitu. Dammirhu, keluarkan itu patung-patung. Maka dikeluarkanlah patung-patung oleh orang-orang yang punya patung itu sendiri, yang sudah masuk Islam semuanya di tangan Rasul. Karena Nabi tidak ada menyakiti orang. Pada saat itu beberapa orang sahabat berteriak, hadal yaum, ini hari adalah hari pembalasan. Nabi bilang, la, hadal yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Turun wahyu, barang siapa mau membalas yang disakiti, balas setimpal. Barang siapa memaafkan, itu lebih baik. Ternyata tidak ada satupun orang yang disakiti membalas kepada orang yang menyakitinya dahulu. Khabbab bin Ararat radhiyallahu anhu diseret di atas bara api sampai seluruh daging dan ototnya terbakar sehingga jadi tengkorak saja di punggungnya itu. Ketika sampai kota Mekah, dia melihat majikan perempuannya yang menyeret dia di dalam bara api itu. Pucat majikannya gemetar. Ini pasti akan membalas, saya akan diseret di api. Tapi Khabbab mengatakan dengan kasih sayang, wahai ibu, saya maafkan engkau karena Allah. Ini perempuan masuk Islam, menjerit semua satu Mekah masuk Islam. Bahkan Hindun, istri Abu Sufyan, yang memakan jantung Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud, hati dan jantungnya dibelah, dadanya dimakan oleh Hindun. Hindun pernah bersumpah, demi Allah Tuhan Ka'bah, aku tidak akan masuk Islam sampai mati. Akan tetapi tiba-tiba Hindun masuk Islam. Sahabat-sahabat yang mengatakan mengejeknya, kau bilang kau gak mau Islam sampai mati, ternyata kau sekarang masuk Islam. Apa kata Hindun, istri Abu Sufyan? Saya tidak pernah mau masuk Islam. Sampai detik ini pun aku tidak akan pernah mau masuk Islam. Akan tetapi Islam itulah yang masuk ke dalam hatiku, dan aku tidak kuasa menolaknya, karena keagungan beri kehidupan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat pun mengadu, ya Rasul, semua patung sudah dikeluarkan, tapi ada satu patung tidak bisa dikeluarkan.
besar sekali. Tidak cukup pintu. Ternyata dibuat patung itu baru dibuat dulu dindingnya. Namanya Hubal. 3 tahun 35, Nabi umur 35 tahun itu Ka'bah pernah tidak ada dindingnya, kena banjir, hancur. Dibikin baru, waktu mau bikin begini itu dibikin satu patung besar Hubal. Nabi datang, masuk ke dalam Ka'bah, ditunjuk Nabi dengan tongkatnya yang mulia. Hubal! Maka hancurlah berkeping-keping Hubal. Maka dikeluarkanlah patungnya itu. Kemudian Rasulullah sholat di situ. Rasulullah tawaf. Rasulullah pulang ke Madinah dalam keadaan damai. Saudara-saudara, 7 kata dibuang, dakwah bisa dibuat, hasilnya seluruh jazirah Arab adalah menjadi kaum muslimin. Ulama kita pun menerima seperti itu. 7 kata buang tidak apa. Kita bersatu. Sebab Dr. Samuel dari Indonesia Timur, Dr. Maramis, Dr. Maramis bukan Dr. Samuel, Dr. Maramis, beliau mengatakan pada Bung Karno, kalau 7 kata tidak dibuang, kami Indonesia Timur bikin negara sendiri, negara Indonesia Timur. Dan kalian akan mempunyai negara 2, satu lagi negara Islam Indonesia, dan satu lagi negara Indonesia Timur, 2 negara. Bung Karno bilang, nanti kita lobby. Setelah dicoret itu, Indonesia Timur bergabung dengan kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Indonesia waktu itu berkeras tetap menjadikan ini negara Islam, maka Islam di Indonesia itu hanya dari Banda Aceh sampai ke Banyuwangi saja. Nyebrang Banyuwangi, Bali, NTT, mereka menjadi negara Indonesia Timur. Maluku, Minahasa, Manado, mereka menjadi negara Indonesia Timur. Rugilah kita, negara kita belah 2. Tapi dengan NKRI bersatu, maka seluruh NKRI sekarang bebas beragama. Untuk kelanjutan, 7 kata dibuang. Para ulama mengatakan, wahai sidang sekalian, kami orang Islam tidak bisa hidup tanpa negara. Kalau dihapus kata-kata itu, apa kompensasinya untuk kami orang Islam yang hubungannya dengan negara? Tidak bisa dihapus itu. Kita nggak bisa hidup tanpa negara, Pak. Itu hebatnya orang Islam. Maka sidang memutuskan ada 7 atau 6 departemen yang wajib ada di Republik Indonesia. Pertama, Departemen Pertahanan. Kedua, Departemen Luar Negeri. Ketiga, Departemen Dalam Negeri. Keempat, Departemen Hukum, Menteri Kehakiman. Kemudian yang kelima, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ditambah satu lagi, Kementerian Agama, Departemen Agama. Di Malaysia nggak ada Departemen Agama. Di Singapura nggak ada. Di Saudi Arabia nggak ada Departemen Agama. Di Irak nggak, tidak ada Menteri Agama, Departemen Agama. Hanya ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak memasang negara Islam. Tapi rakyat kita orang Islam 90% tidak bisa hidup tanpa negara. Contoh, kata Rasul, as-sultanu waliyun liman la waliyalaha. Pemerintah adalah wali bagi perempuan yang mau kawin yang nggak punya wali. Siapa walinya kalau pemerintah, kalau nggak ada Departemen Agama? Datanglah laki-laki perempuan ke Departemen Peternakan. Om, kawinkan kami dong, Om. Kami ini Departemen Peternakan hanya mengawinkan lembu saja sama kambing. Jadi kami dikawin, di mana kawin? Orang Islam yang tidak punya wali wajib kawin di Departemen Agama. Itulah sebabnya kepala kantor Kementerian Agama itu dari mulai tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, Menteri Agama tidak boleh perempuan. Padahal di UIN, Universitas Islam Negeri, itu ada perempuan yang pangkatnya profesor doktor, pangkatnya 4E. Gak bisa lagi naik pangkat, 4E udah kandas. Naik pangkat sekali lagi gelarnya almarhumah. Tapi mereka tidak boleh jadi kepala kantor agama. Kenapa? Karena walaupun tidak tertulis, kepala kantor agama merangkap wali hakim bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam. Paham? Agama yang lain Departemen Agama tidak urus. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, Katolik kalau mau kawin nggak diurus Kementerian Agama, mereka diurus catatan sipil. Paham? Diurus oleh catatan
catatan sipil. Beda dengan kita, kawin kita catatan sipil, kita nggak diterima. Nah, datang kita, catatan sipil, saya bakal kalian sana Departemen Agama. Kalau bercerai, mereka yang 5 agama bercerai di pengadilan negeri. Kalau kita bercerai di pengadilan agama, mereka bagi warisan diurus oleh pengadilan negeri. Kalau kita warisan diurus oleh pengadilan agama, mahkamah syariah. Hebat Indonesia ini.